Selamat pagi, kembali dengan saya Arman Bemi Sinaga. Bertemu dengan saya di acara podcast Universitas Sari Mutiara Indonesia. Baik, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa like dan hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Semoga memberikan manfaat. Pagi hari ini kita akan berbincang santai tapi serius, cerdas dan berkarakter. Selamat pagi buat Bang Handerman. Selamat pagi Bapak. Baik, kepada semua rekan-rekan sobat mahasiswa USM maupun pecinta podcast Universitas Sari Mutiara Indonesia, pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan alumni Universitas Sari Mutiara Indonesia, Bang Handerman. Bang Handerman ya, biar Iya, lebih Bang Handerman, gaul ya. lah ya. Lebih gaul dia, Iya, lebih dekat dia, Iya, Pak. lebih dekat. Ya, ini Bang Handerman akan kita tanya nanti banyak hal tentang pengalamannya. Ini salah satu alumni yang sangat sukses dengan latar belakang pendidikannya. Nanti akan kita gali lebih dalam lagi. Kita akan belajar dari abang ini supaya mahasiswa kita, baik yang sedang persiapan mau tamat atau yang masih baru masuk, termotivasi untuk menjadi pilar mahasiswa dan calon pemimpin yang sukses. Baik, Bang Handerman, sedikit Siap. perkenalkan latar belakangnya, Bang. Baik, terima kasih Bapak Arman. Perkenalkan, nama saya Handerman Fitugia, SKM. Saya alumni Universitas Sari Mutiara Indonesia, Stambuk tahun 2013, lulusan tahun 2017 dengan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan tentunya konsentrasinya adalah promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Baik, dari Kesmas ya, Bang? Dari Kesmas ya Bapak. Iya. Berarti 2017 ke sekarang 2021 udah 5 tahun ya, Bang ya? Sudah Tamat. 5 tahun yang Sudah lalu. 5 tahun yang lalu. Masih senang main-main ke Sari Mutiara, Bang ya? Oh, masih tentu ya, itu Sari Mutiara masih selalu dalam hati, Pak. Si Paten ini alumni yang Siap. sangat luar biasa. Sekarang Bang 5 tahun setelah tamat, apa kegiatannya, Bang? Kalau untuk saat ini memang 2 tahun belakangan ini masih tetap fokus di bidang narkotika ya Pak ya. Cuman agak berbeda. Kalau dulu tahun-tahun sebelumnya kita menangani pencegahan narkoba itu di masyarakat. Kalau untuk yang 2 tahun terakhir ini agak ekstrim karena kita menangani rehabilitasi narkoba di dalam lapas Pak. Oh. Itu menghadapi beribu-ribu narapidana ya yang sedang menjalani proses pembinaan di lapas. Oke, kalau dilihat dari latar belakang pendidikan kan Bang masih linear. Masih kan linear, iya. Promosi kesehatan, Promosi masuk ke kesehatan. narkoba. Cuman Iya. mungkin fokusnya jadi ke narkoba. Narkoba, betul. Cerita dong Bang, gimana kok bisa ke situ larinya? Kan banyak promosi yang lain. Bisa jadi misalnya tentang kesehatan produksi dan sebagainya banyak. Kalau Abang kenapa? Latar belakangnya kok bisa nyantolnya di situ gitu ya? Kalau bicara dengan historisnya sih Pak, itu diawali kisahnya itu dari kampus ini sendiri. Wih, Jadi berarti ada kontribusi kampus. Iya, kalau sempat mengingat masa-masa kuliah dulu, itu kita mulai berkegiatan itu di bidang Satgas Anti Narkoba Bapak. Oh. Itu kan Satgas itu masih bagian dari relawan di kampus yang Iya. mencegah narkoba. Seketika masih menjalani studi di Universitas Sari Mutiara, aktivitas lain itu adalah berorganisasi. Tapi organisasinya adalah difokuskan dalam kegiatan pencegahan narkoba yang bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Berjalan waktu setelah selesai pendidikan di Sari Mutiara, kita membantu program-program BNN khususnya dalam bidang pencegahan baik sebagai relawan maupun fasilitator. Nah, program baru pada tahun 2020 itu ada kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi narkoba bagi narapidana. Nah, mereka yang menyelenggarakan rehabilitasi narkoba ini adalah bukan langsung petugas Kemenkumham, Iya. tapi orang yang profesional di bidang penanganan narkoba. Nah, dari situlah latar belakangnya kenapa sampai saat ini berkegiatan dan bertugas di bidang penanganan narkoba di dalam lapas. Ya, berarti intinya ada kegiatan kemahasiswaan yang bisa membawa Abang jadi sampai ke sana artinya ya. Iya, betul Bapak. Cerita dong Bang, gimana pengalamannya waktu di Satgas? Jadi penasaran juga ini. Mungkin ada kisah-kisah yang sangat indah waktu di Satgas ini atau mungkin suka dukanya sehingga jadi menjadi passion Abang sekarang jadinya di narkoba ini. Baik, terima kasih Bapak. Memang kalau di Satgas Sari Mutiara itu Satgas Anti Narkoba memang salah satu kampus yang fokus dulu di zaman itu dan sampai sekarang fokus memerangi masalah narkoba. Tapi mencentolnya itu adalah khusus untuk pencegahan baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Saat itu masih ingat itu tahun 2014 kita bersama dengan rekan-rekan yang seangkatan dan beberapa orang kita mendirikan organisasi dengan koordinasi dengan pimpinan akademik di kampus yaitu Satgas Anti Narkoba. Nah, di dalam Satgas itu ada pasti tentunya ada suka duka. Saya berbicara sukanya dulu ya. Sukanya dulu di mana posisi pada saat itu saya sebagai ketua.
Bagaimana kita mengajak teman-teman itu untuk bisa bersama-sama bergandeng tangan dalam organisasi. Karena ketika berbicara dengan narkoba, maka tentu mindsetnya adalah yang ditangani itu masalah. Sebenarnya masalah memang masalah, hanya saja kita bagaimana bisa berperan. Kalau dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 bahwa ada peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan narkoba. Ditambah lagi kurva kita sekarang Sumatera Utara kan itu nomor 1 tertinggi kasus narkoba belakangan ini. Itu sukanya kemudian waktu menjadi anggota organisasi di Satgas banyak kegiatan yang kita ikutin. Setiap ada undangan dari rektor pasti prioritasnya jangan lupa undang Satgas, baik di bidang tentang narkoba, di bidang penguatan, TOT, BIMT dan lain sebagainya yang memang itu adalah melibatkan kita. Kalau dukanya, nah ini tantangan yang agak berat pada saat itu, posisi saya itu pada saat itu Pak, itu kan tinggal di asrama. Siap. Jadi tinggal di asrama, ada beberapa tantangan regulasi yang harus bisa kita sesuaikan dengan kegiatan di asrama dan kegiatan di kampus. Kemudian yang lainnya lagi adalah bagaimana mengajak teman-teman. Ya kita kan sedang berjuang itu bagaimana teman-teman mempunyai kegiatan, namun tidak semua mereka itu mau sependapat dengan kita. Hanya tantangan-tantangan sedikit lah kalau di organisasi, tapi lebih banyak itu asiknya karena dukungan dari kampus, dorongan dari kampus itu kita semakin jadinya aktif untuk berkegiatan. Baik, untuk Sobat Muda WSM Indonesia perlu diketahui bahwa Bang Handerman ini adalah salah satu co-foundernya Satgas Anti Narkoba waktu itu. Jadi kalau ada yang sekarang masih aktif di Satgas yang muda-muda, ini dia senior yang waktu itu bisa dikatakan perintis lah ya Bang ya. Dengan Bapak juga itu Siap. dulu. Jadi ya mungkin itulah seperti yang dikatakan ada suka dukanya, tapi saya yakin Bang Hander ini banyak sukanya tadi. Mungkin nanti Iya. bisa cerita lagi ketika sudah ketemu langsung dengan Abang. Baik Bang. Siap. Sekarang kita masuk ke dunia yang Abang sekarang ketika sudah kerja. Kira-kira Bang, dengan Abang bekerja sekarang, banyakan mana yang mensupport Abang? Apakah pengalaman Abang di organisasi atau mata kuliah Abang Bang? Kalau untuk posisi pekerjaan saat ini Pak, supportingnya itu sangat seimbang. Kenapa? Apa yang kita pelajarin di kampus itu yang kita aplikasikan di masyarakat. Khususnya itu kita itu di kampus itu karena jurusan promosi, bagaimana membangun jejaring. Itu salah satu yang terus kita terapkan. Kemudian kalau dari pengalaman organisasi yang memang saat ini memang pengalaman organisasi itu harus diterapkan karena di organisasi kita bangun koordinasi. Bagian dari kegiatan pekerjaan saat ini ya, tidak lepas dari pengalaman-pengalaman dulu Pak waktu masih berorganisasi di kampus kita khususnya bagaimana kita membangun kerjasama karena kita bekerja kan tidak sendiri, membangun teamwork. Jadi itu sudah kita mulai dan sudah didasarin ketika sedang berkegiatan di kampus kita yang tercinta ini. Berarti saran Abang harus seimbang Bang ya? Ya, kalau saran belajar memang prioritas. Tapi di samping itu silakan teman-teman atau kita dalam diri saya kalau saya menyarankan dalam diskusi seperti ini tetap prioritas adalah belajar. Di samping itu adalah berkegiatan. Ingat prioritas belajar, kegiatan itu adalah organisasinya di samping yang juga mendukung untuk studi kita. Baik Bang. Nah sekarang bisalah Bang cerita tentang kehidupan masa kininya. Siap. Kerjanya gimana, tantangan-tantangan. Ini kan main di lapas ini Bang. Siap. Ngeri-ngeri juga Bang dengar lapas ini Bang. Nah baik, kalau berbicara mengenai pekerjaan memang agak ekstrim Pak ya ketika orang mendengar bekerja di lapas itu pasti perspektifnya adalah kita sedang berhadapan dengan orang yang punya masalah, yang sedang bermasalah dan menjalankan pembinaan. Memang di Sumatera Utara kurang lebih narapidananya saat ini adalah hampir 34.000 lebih. Dan kasus tertinggi itu adalah kasus narkoba. Tahun 2020 mengantisipasi masyarakat supaya pulih, sehat dan produktif serta berfungsi kembali di masyarakat, Kemenkumham beratensi mengadakan program rehabilitasi narkoba. Nah, bedanya rehabilitasi narkoba ini adalah bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman. Nah, hukuman dalam lapas, kegiatannya kita melakukan lawatan, treatment di dalam lapas itu sendiri. Memang tantangan terberatnya adalah bagaimana kita mengajak orang yang sudah kecanduan. Nah, artinya bahasa kecanduan ini kan sudah menjadi rutinitas. Kita menghilangkan rutinitasnya, membawa mereka ke kehidupan yang baru, yaitu dengan cara memberhentikan diri dari pemakaian narkoba yang sempat sakit karena efek dari penggunaan narkoba akhirnya kembali
memfungsikan organnya dengan kesehatan, kegiatan, kemudian bagaimana kembali lagi perilakunya, khususnya perilakunya, motivasi hidupnya untuk mau berubah. Dan hal yang unik ketika berada di lapas, sebenarnya ketika berada di lapas itu nggak terkejun batin juga kalau saya secara pribadi Pak ya. Karena waktu di organisasi dulu kita sering berkunjung juga bersama Bapak ke lapas. Walaupun basic saya ilmu kesehatan, tapi skripsi saya dulu di lapas Pak, di lapas sana. Jadi ketika ditugaskan di lapas, bagi saya ini bukan hal yang baru, tapi ini meneruskan. Nah hanya saja tantangannya waktu itu dulu karena kita kan saya biasanya berkegiatan di Medan. Tiba-tiba penugasan tahun pertama itu 1 tahun itu ditugaskan di lapas narkotika Langkat. Nah, ngeri sedapnya lagi di sana itu adalah lapas yang beberapa bulan yang lalu pasca kebakaran. Jadi kita ditugaskan di lapas narkotika Langkat selama setahun, tinggal di rumah dinas. Kemudian tahun ini awal tahun kita mengurus untuk bisa pindah dan penempatan lapas Binjai. Dan ketika di lapas Binjai, jadi ndak tinggal lagi di rumah dinas, mondar-mandir lah tiap hari ke Medan. Jadi nggak jauh-jauh juga dari Medan. Oke, sip. Saya Bang ini juga dengan data yang Abang sampaikan tadi, ada bahwasannya tingkat kejahatan sekarang di lapas paling tinggi narkoba. Narkoba betul Pak. Jadi pengen tahu juga dari kasus narkoba itu banyakkan di mananya Bang? Apakah di generasi 40 tahun ke atas, generasi muda, atau bagaimana kalau dipresentasikan ya Bang? Nah kalau dilihat presentasenya Pak, memang kalau yang lebih banyak itu generasi 40 tahun ke atas umur rata-rata, tapi yang lebih mendominan juga saat ini adalah mengenai transaksi jual beli. Mencoba menggunakan itu lebih banyak terlibat adalah kaum milenial, baik kategori pemuda maupun remaja. Dan lebih sadisnya lagi adalah ketika mereka diperalat untuk transaksi oleh kepentingan orang-orang oknum pecandu atau bandar dan lain sebagainya. Dan mereka diperalat dan karena mungkin keadaan ekonomi dan akhirnya harus mereka menjadi jembatan itu. Nah, itu yang saat ini sedang signifikan di lapangan Bapak. Nah, saya concern karena kita kan di kampus nih Bang. Iya. Ceritanya pasti generasi milenial. Ada nggak Bang informasi mayoritas mereka itu yang terjebak lah, tanda kutip kita katakan, sama dengan yang diperalat ini, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab utamanya sampai mereka terjebak seperti itu Bang? Kalau dampak utama mereka bisa terjebak itu karena satu, pergaulan dengan lingkungan yang tidak baik. Artinya bahwa harusnya yang baiknya itu adalah kita yang bisa mengelola lingkungan. Ini lingkungan yang jadinya mengajarin dan membuat kita itu harus bernaung di lingkungan. Nah, teman-teman sekalian dimanapun berada, kalau berteman itu hal yang baik, tapi lihat teman yang mendukung, khususnya mendukung intelektual kita. Jangan sampai teman-teman sudah mencoba dengan orang-orang yang arahannya itu adalah nyeleweng, itu adalah pintu masuk. Kemudian yang kedua adalah kita mudah terpicu dengan iming-iming. Nah, ini barang saya titipkan ini, kamu kalau sekian ini kamu bisa jualkan, maka kamu bisa dapat untung segini nih. Nah, jadi mungkin karena faktor ekonomi jadi mengupayakan apa yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah tingkat pengetahuan. Jadi orang sebagian juga kita mendapat di dalam informasi bahwa mereka menggunakan narkoba itu karena tekanan hidup. Baik karena beban masalah, baik karena suatu kesenjangan dalam rumah tangga, kurangnya kasih sayang, akhirnya mereka menganggap bahwa dengan menggunakan narkoba saya bisa happy funny, saya bisa punya teman baru, tapi mereka lupa kalau setelah selesai dari situ mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Bukan masalahnya makin selesai, makin bertambah lagi masalahnya Pak. Baik, berarti dominannya itu masalah pergaulan, lingkungan juga, sosial. Tapi ada juga faktor pengetahuan ya Bang ya? Iya, ada faktor pengetahuan yang kurang. Baik, untuk sobat muda perlu paham juga, berarti untuk generasi muda perlu belajar dan memahami tentang hal-hal yang disampaikan oleh Abang tadi, tentang dampaknya. Mungkin cerita Bang sedikit di lapas itu yang sudah terkena, gimana sih kondisi mereka, separah gimana gitu, supaya mungkin generasi muda sekarang walaupun nggak pergi ke lapas bisa tahu dampak yang sudah terkena narkoba itu gimana gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, yang saat ini kami lihat secara kasat mata itu adalah hukuman. Jadi sesuai dengan undang-undang narkotika itu bahwa seseorang yang menggunakan narkoba baik untuk kepentingannya, mau untuk diedarkan atau diproduksi dan lain sebagainya,
Tentunya kalau berbicara medis pasti kerusakan fisik kesehatan. Tapi kalau berbicara tentang pidana, hukumnya itu ya ujung-ujungnya masuk ke penjara. Nah, kehidupan di penjara tidaklah sangat seperti teman-teman di luar. Kalau dalam lapas adalah Anda berada di ruang yang terbatas dan tersempit, dan tentunya pergerakan kita hanya di dalam tembok itu saja. Nah, mereka menjalani hari-hari mereka itu dengan hukuman beberapa tahun hanya di dalam situ saja, Pak. Bagi mereka yang sudah kecanduan, apalagi di dalam pasokan yang tidak ada, otomatis maka namanya sudah kecanduan. Ketika tiba-tiba dia di drop, berhenti tiba-tiba, pasti psikisnya terganggu. Bayangkan saja Pak, orang yang setiap hari di luar menggunakan narkoba tiba-tiba diputus ketika berada di dalam lapas. Itu tantangan juga. Ada namanya di dalam itu tahap penyesuaian detoksifikasinya itu dengan lingkungan yang baru itu ya sangat mengganggu, Pak. Karena dari yang rutinitasnya, bayangkanlah ada setiap hari kita punya kesenangan, punya hobi, tiba-tiba terputus hobinya itu, pasti ada reaksi dalam diri kita, baik karena batin gak menerima, baik karena efeknya, kemudian ditambah lagi di dalam penanganannya kurang mungkin. Nah, makanya dengan ada program rehab ini, teman-teman yang di dalam bisa diarahkan untuk merubah perilaku, merubah kebiasaan yang lama ke kebiasaan baru. Dan tentunya adalah ketika sudah terlibat dengan masalah narkoba dan berbicara dengan penjara atau dengan pidana, itu akan sangat merucut sekali, Anda akan terpisah dengan keluarga. Berarti bang intinya kalau mau ke lapas, kalau mau sosialisasi aja lah bang ya. Siap. Jangan ya. karena menggunakan narkoba ya bang. Jangan harapan saya sih jangan ada iming-iming mau ke lapas. Itu kan ada orang itu Pak, mau ke lapas saya enggak bayar listrik, saya di sana makan ditanggung 3 kali sehari, kemudian apalagi ya semua di dalam enggak ada pertukaran uang ya. Memang bisa kamu nikmatin, tapi ingat, coba kamu bayangkan dalam diri kamu 3 hari saja kamu kunci dirimu dalam kamar, semua ya seperti itulah kurang lebih bandingannya. Jadi di dalam walaupun dibilang makan ditanggung, oke sah, memang makan ditanggung negara, enggak bayar, tapi ingat status kamu adalah seorang narapidana yang harus menjalani hukuman yang tidak sebentar, pasti bertahun-tahun hukumannya, apalagi kalau kasus narkoba, Pak. Iya, baik, menarik sekali kisah yang sudah abang sampaikan. Tentu dengan melihat dan mendengarkan pembicaraan kita ini, banyak juga mahasiswa yang tertarik dengan dunia yang sedang abang geluti. Iya. Kira-kira kalau ada yang termotivasi, bagaimana sih bang biar bisa seperti abang? Nah, teman-teman sekalian, khususnya adik-adik saya mahasiswa Universitas Mutiara Indonesia dan juga sahabat-sahabat yang alumni, bekali diri kita atau diri kamu di dalam kampus sudah difasilitasi organisasi namanya Satgas Anti Narkoba. Silakan bergabung atau mengajak mereka untuk berdiskusi. Kemudian kalau teman-teman mau berkecimpung dalam pencegahan, ingat ya, dalam pencegahan, dalam program P4GN, pertama bekali dirimu untuk ilmu pengetahuan, cari literasi informasi banyak, itu buku-buku dari media, dari website dan semuanya. Kemudian tentunya dasari juga, kalau kami Pak itu ada diklatnya Pak, namanya UTC. UTC itu Universal Treatment Curriculum. Ada pendidikan khususnya itu bagaimana menjadi seorang konselor, bagaimana menangani tentang konseling, bagaimana menangani asesmen, itu ada pendidikan khususnya. Kemudian manfaatkan kesempatan ketika kampus mau mengajak. Nah, kita pada dasarnya kita ada forum pemerhati PAS, Sari Mutiara sudah bergabung. Kalau teman-teman mau berkegiatan di lapas itu tidak pernah menutup diri untuk mengizinkan teman-teman berkegiatan. Silakan, kalau sifatnya itu masih dalam kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, welcome saja Pak. Mau bidangnya, mau pembinaan bidang kesehatan, mau mengajak mereka berkegiatan, hanya saja memang di tengah pandemi ini agak dibatasin Bapak. Memang selama pandemi ini berlangsung, kunjungan itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk keluarga, terkecuali kalau memang ada hal-hal tertentu yang memang kita harus mengikuti protokol kesehatan dan SOP yang berlaku di dalam lapas. Pada dasarnya kita akan mendukung kalau teman-teman mau berkegiatan, mau melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, saya akan mendorong teman-teman, silakan. Pasti setiap lapas dan khususnya Kemenkumham Sumut akan mendukung dan memberikan motivasi kepada kita kalau kita berkegiatan di mendukung Tridharma perguruan tinggi Bapak. Baik, yang terakhir, Siapa? tentu perlu kita sampaikan apa yang menjadi motivasi abang kepada mahasiswa. Artinya dari awal apa yang harus mereka lakukan, setelah itu apa, supaya bisa nanti di alumni nanti menjadi
alumni yang sukses seperti orang Abang? Baik, kalau dari saya sih Pak, pertama tetap prioritaskan belajar. Itu tujuan berada di Medan khususnya itu adalah pasti tujuannya adalah mau menempuh pendidikan. Yang kedua, manfaatkan setiap kesempatan. Walaupun pada dasarnya kamu merasa bahwa kesempatan itu menurutmu tidak mampu bagi saya, tapi kamu bisa mengatakan tidak mampu karena kamu tidak mencoba. Setiap kesempatan silahkan manfaatkan. Itu kan kalau kamu punya kesempatan yang banyak, maka waktumu itu akan bermanfaat dengan baik. Karena seringkali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu ketika banyak waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan yang ketiga adalah menjalin kemitraan dengan siapapun kita berteman. Jadi jangan kita menganggap bahwa orang ini kita batasin. Oh ini enggak boleh ada kata itu. Siapapun silakan teman-teman mau membangun integritas sendiri dengan bekerja sama, kolaborasi, membangun koordinasi dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu meminta doa dan restu dari orang tua. Karena kesuksesan itu tidak lepas dari doa orang tua. Dan ambil keputusan kalau kamu rasa itu tidak baik, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau kamu rasa itu adalah hal yang baik, jangan pernah mundur, lanjutkan. Pasti Tuhan akan tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu saja. Baik, terima kasih Bang Handerman. Sukses di pekerjaannya, sukses di karir, sukses juga di hal-hal yang menjadi cita-cita yang lebih panjang dan lebih besar lagi. Baik, Amin. Sobat Podcast Universitas Harimutiara Indonesia, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Handerman. Sudah sangat terinspirasi tentunya. Persiapkan diri, manfaatkan kesempatan, dan jadilah orang yang sukses. Demikian, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari kami. Salam tangguh, salam cerdas berkarakter. Terima kasih Bapak.